Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah, teman-teman dimanapun berada ya, tetap semangat ojo kendor menghadapi ancaman teror. Saat situasi gagal bayar, hal yang lumrah. Tinggal kalian perkuat mental dan pantengin terus channel YouTube ini. Insya Allah, rasa takut, rasa resah, gelisah, galau semuanya hilang dan sirna. Kali ini saya akan bahas nih, marak sekali jual beli data. Data kalian dipinjol. Nah, saat ini gagal bayar, marak diperjualbelikan, disebarluaskan. Bagaimana antisipasinya? Dan apakah itu bisa kita cegah, bisa kita laporkan, bisa kita tindak lanjuti secara hukum? Simak video ini baik-baik. Semoga menjadi penguat buat kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini yang mewaraskan pikiran kalian, membuat kalian tidak ada lagi rasa takut menghadapi situasi gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Channel YouTube favorit buat kalian semua untuk mengantisipasi apapun terkait masalah ancaman teror terkini dari pinjaman online melalui para DC-nya. Kalian bisa nonton terupdate yang ada di channel YouTube ini ya. Nah, untuk itu pastikan ya, tekan subscribe, lalu di like, di share, di komen, dan pastikan tekan sekali lagi tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Nah, kawan-kawan juga harus tergabung dalam suatu komunitas saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Dan pastikan Anda tergabung di grup WA PMP. Nah, Anda wajib tergabung di grup WA PMP. Hampir 4.000 orang tergabung sudah ya. Di sana ada saya, mentorin kalian. Ada teman-teman lain juga yang terlebih dahulu masuk. Untuk syarat gabung mudah. Hanya miliki ini. Kaos PMP. Ya, ada yang bilang ini kaos anti DC. DC melihat nasabah menggunakan kaos ini buru-buru pulang. Takut ya. Alhamdulillah ya. Dan banyak testimoni seperti itu. Silahkan miliki kaosnya, hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Nah, kawan-kawan semua yang sudah tergabung di grup, yang sudah memesannya ya, otomatis masuk ke grup dan ada saya di sana. Bisa sharing dengan saya di grup tersebut dengan mentor-mentor lainnya dan teman-teman lain yang sudah terlebih dahulu masuk. Boleh sharing dengan saya langsung loh ya. Jarang-jarang dan sulit. Hanya ada bisa di grup WA PMP. Nah, kawan-kawan juga yang tergabung di grup WA PMP boleh mengikuti sesi sharing online. Ada di aplikasi Zoom. Boleh setiap hari Rabu. Dan ini tidak berbayar, gratis. Di tempat lain sudah mahal ini bayarannya ya. Anda bisa sharing online di aplikasi Zoom. Nah, kalian juga yang tergabung di grup WA boleh memiliki ini ya. Stiker stop masuk dilarang masuk. Artinya, tidak sembarangan DC pinjaman online boleh masuk ke rumah Anda tanpa izin dari kalian. Siapapun, bukan termasuk DC pinjol, siapapun ya, tanpa izin dari kalian tidak boleh masuk. Kalau mereka menerus masuk artinya melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP, dan di KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Mereka bisa kena ancaman pidana. Dan rekam videokan kalau mereka memaksa masuk tanpa izin dari kalian, tetap memaksa masuk. Tapi rekaman itu jangan diviralkan. Untuk bukti saja bila Anda melaporkan ke kantor polisi. Paham ya? Mudah untuk memilikinya. Harus menjadi member WPMP dan hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Nah, satu lagi nih, kaos motivasi. Stop rapuh tangguh ojo kendor. Nah, ingin termotivasi, hubungi nomor ini untuk memilikinya ya. Silakan tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan saya paparkan buat kalian semua terkait masalah disebarkan data Anda, diperjualbelikan ya. Ini data kalian. Kalian harus tahu dan simak baik-baik ya, apa kacamata hukum membaca dari penyebaran data ini. Silakan jangan di-skip biar tidak ada info yang tertinggal. Ini saya akan kasih tahu buat kalian semua ya. Teman-teman, saya akan bacakan dari kawan kita ini ya. Nah, ini dari teman kita, mohon di ACC Pak Haji dan adminnya. Ini postingan yang ada di grup Facebook, makanya kalian gabung di grup Facebook, rame banget ya. Apalagi kalau di grup WA, lebih keren lagi. Mohon di ACC Pak Haji sama admin, mohon diloloskan. Sekarang saya udah legal bayi, baru 3 hari ancamannya buset.
katanya. Sampai ngancam mau jual-jual data diri lagi. Nah, kita lihat ya. Ini pengirimnya dari 0857259251 sekian tuh. Ada KTP dan lain-lain, sedang megang KTP ya. Bisa lu lihat sendiri ya, anjing katanya. Jangan sampai data lu gua jual di Facebook nih. Ini udah banyak korban begini nih. Nggak usah main-main sekarang sama gua bangsat. Lu bayar hutang lu sekarang kalau data lu mau aman dan nggak kesebar kemana-mana ya anjing ya. Kalimatnya lihat lagi tuh seperti ini ya. Nah foto-fotonya ya. Nah teman-teman semua terkait masalah ini. Data disebar ya ke semua sosial media. Data Anda akan dijual belikan ya ke pihak-pihak lain yang tidak berwenang. Justru itulah awal mula ya. Mereka sebenarnya sudah kesandung secara hukum. Sekarang ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi mereka pastinya akan kebentur di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2020 dia tentang perlindungan data pribadi. Ini undang-undang yang tahun 2022 sudah ada ya. Nah, kawan-kawan, kalau misalnya mereka melakukan seperti itu, tindakan-tindakan seperti itu, artinya mereka sudah melakukan perbuatan seperti doxing ya. Doxing itu ya secara berbasis internet, berbasis teknologi, mereka melakukan penyebaran data-data yang bukan hak mereka. Nah, seperti itu ya. Nah, kategori apa sih menyebarkan itu? Nah, menyebarkan data pribadi tanpa izin pemiliknya bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yang mana Undang-Undang PDP atau perlindungan data pribadi ini mengatur 4 jenis perbuatan yang dilarang, yaitu 1. Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya. 2. Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. 3. Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. 4. Membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi. Nah, sanksi hukumnya sudah jelas banget ya. Sanksi pidana untuk penyebaran data pribadi dapat berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. 2. Pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Pidana penjara yang ketiga nih, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 6 miliar untuk membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi. Nah, sanksi hukumnya tegas. Ya, nggak main-main kan, nggak kaleng-kaleng kan. Ya, penjara, denda juga bermiliar-miliar. Nah, pertanyaannya, DC Panjul, ya si Panjul ini ya, yang DC-DC-nya itu, penagihnya itu, ya, nggak mungkin juga kan. Mereka sampai bisa membayar denda sekian miliar seperti itu ya. Mereka aja hidupnya sekarang tergantung dari komisi, yang mana kalau mereka berhasil melakukan penagihan, mereka mendapatkan sekian persen dari uang yang berhasil mereka tagih. Artinya mereka tidak ada harapan untuk bisa, kalaupun dijerat nih sampai kena sanksi untuk membayar seperti itu ya, nggak mungkin juga ya. Nah, kawan-kawan, ini bukti bahwa sebenarnya pemerintah sudah amat sangat mencegah warga negaranya, hak-hak warga negaranya ya, yang akan dilanggar oleh pihak-pihak tertentu seperti DC Pinjol ini ya. Nah, bagaimana Pak cara mengantisipasinya dan sekaligus apakah bisa dilaporkan ke pihak berwajib? Bisa banget, bisa, dan boleh, amat sangat boleh. Namun, menurut hemat saya, Anda menerima pesan sejenis seperti ini, akan disebarkan datanya, diancam dan sebagainya. Ingat teman-teman, ya. Anda ada dalam proses lingkaran yang namanya pinjaman online. Pinjaman online mulai dari Anda awal kali pertama Anda mengenalnya tentunya lewat Play Store, aplikasinya Anda download, lalu Anda memberikan data, memverifikasi diri, verifikasi muka, kedip-kedip, geleng-geleng, gangguk-gangguk, ya, mangap-mangap, ya seperti itu. Akhirnya Anda lolos verifikasi dan Anda dicairkan di ACC. Dicairkan melalui online. Anda ACC online, carinya online, lalu bayar pun sesuai dengan peraturan POJK. Anda bayar pun harus melalui online, melalui virtual account. Nah, Anda sadari atau tidak bahwa ini adalah online, makanya kemungkinan besar dan pasti ketika ditagih pun
melalui online, melalui media WhatsApp, melalui email, melalui SMS, di telepon, atau sarana lain yang biasa mereka lakukan. Nah, itu yang terjadi dan itu resiko. Saya kasih tahu buat kalian semua. Anda nggak usah ngikutin rasa kesal Anda, emosi Anda. Betul, siapa sih yang nggak emosi? Diancam seperti itu, ditantang Anda akan disebarkan datanya kemana-mana. Siapa yang nggak langsung mendidih ya darahnya? Namun, kita harus legowo. Dan kita pastikan itu hanya ancaman. Ancaman dari mereka untuk membuat Anda takut. Ancaman dari mereka untuk membuat Anda stres. Ancaman dari mereka untuk menyegerakan Anda bayar. Sudah, itu aja, nggak ada yang lain kok. Itu hanya upaya-upaya dari mereka untuk membuat Anda itu langsung ciut nyalinya, langsung buru-buru bayar. Udah, itu aja. Jadi, kalau mendapati pesan seperti itu, udah nggak usah takut ya. Nah, tadi saya membacakan kepada kalian, ngasih informasi kepada kalian, itu di mata hukum seperti itu. Sebenarnya mereka sudah melakukan doxing ya. Sesuatu tindakan yang tidak dibenarkan. Apalagi sekarang ada payung hukum yang jelas di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi nggak usahlah kalian berkeinginan untuk lapor atau gimana, nggak usah. Cara terbaik untuk membuat mereka jera, cara terbaik, hukuman terbaik ya. Hukuman terbaik nih, nggak usah hukuman dari negara. Hukuman dari kalian yang terbaik buat para penagih desa itu adalah tidak usah dibayar, stop dibayar. Dengan cara seperti itu, kegiatan-kegiatan seperti itu, kalaupun mereka melakukannya, itu dibalas oleh kalian dengan gagal bayar, stop bayar. Karena itu yang paling menyakitkan. Gagal bayar yang Anda lakukan, itu menjadi gagal tagih bagi mereka. Dan gagal tagih berakibat mereka akan dipecat, di PHK, auto dipecat, nggak bakal dipakai lagi sebagai tenaga penagih. Nah, itu cara terbaik untuk menyelesaikan apa yang mereka lakukan, tindakan-tindakan ilegal seperti itu. Jadi, nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu Anda, ya, kepikiran gimana ini, besok saya akan disebar datanya. Nggak usah takut, nggak usah terlalu panik. Mereka nggak akan pernah bisa melakukan itu. Dari kita, oleh kita, untuk kita, ya, lakukan. Gagal bayar, nggak usah dibayar, stop dibayar. Kelakuan-kelakuan biadab seperti itu akan terhenti dengan sendirinya. Perusahaan mana yang akan terus menggaji karyawannya ketika karyawannya tidak bisa memberikan prestasi, tidak bisa memberikan hasil target, tidak bisa menyelesaikan target, tidak akan pernah ada ya. Mungkin mereka akan ada standby di perusahaan itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan ditendang kok dari perusahaan. Mudah. Tinggal bagaimana Anda memaintain rasa kesal Anda, memaintain emosi Anda. Mudah. Caranya seperti itu. Kuatkan mental kalian. Banyaklah belajar di channel YouTube ini. Kalau Anda mau disebar data seperti itu, tinggal bilang ya ke teman-teman kalian melalui status WA bahwa data saya digunakan oleh pihak tertentu yang menggunakan data saya pribadi saya untuk minjol dan lain sebagainya. Mohon abaikan, cuekin. Ya, seperti itu. Kepada Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila terganggu dengan ulah para penagih-penagih seperti itu. Mudah sekali. Dan tinggal Anda eksekusi saja. Kelakuan mereka akan selesai dengan sendirinya. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya. Sebagai upaya untuk saya mengedukasi Anda, untuk menambah literasi Anda, menambah wawasan kalian semua, agar kalian tidak terlalu stres menghadapi segala macam teror dari pinjaman online. Pantengin terus channel ini, insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Dan pastikan kalian tergabung di grup WA PMP. Nah, untuk iklannya tadi tuh, yang merah-merah itu. Banyak sekali manfaat yang akan Anda dapatkan dengan bergabung di grup WA PMP. Nambah ilmu, nambah wawasan, ya, nambah pengalaman dari teman-teman lain yang sudah terjerat sampai ratusan juta, sampai puluhan gali lubang tutup lubang aplikasi. Anda juga nambah pertemanan persaudaraan tentunya, nambah juga rezeki. Karena banyak sekali teman-teman yang akhirnya dengan tergabung di grup WA PMP itu, tobat semuanya, hijrah, nggak lagi minjol, nggak lagi ngeriba. Dan mereka bertemu dengan saudara lainnya yang akhirnya terjalin usahanya, apanya, terkonek ya, otomatis itu ya. Itu janji Allah. Kalau kita melepaskan riba-riba, kalau kita tidak tertarik lagi dengan riba, tidak mau lagi terjerumus riba, Allah menggantikan rezeki yang lebih baik lagi. Ya, silakan gabung di grup WA PMP. Untuk syarat dan ketentuannya lihat nih, yang merah ya, yang tadi jalan dari awal video ada ya. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. PMP. PMP. Jaya, jaya.
Alhamdulillah teman-teman, ya akhir dari video ini seperti biasa saya akan kasih kesimpulan. Apa yang mereka lakukan, kalaupun benar mereka lakukan, menyebarkan data, memperjualbelikan, artinya mereka melanggar dan membentur pasal ya yang ada di Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ya. Tadi saya sudah bacakan ke kalian semua ya. Simak lagi videonya yang tadi ya. Nggak mungkin saya bacakan lagi. Nah, itu kawan. Dan pastikan itu mereka tidak akan kok melakukan. Itu hanya upaya untuk membuat Anda takut. Hanya upaya-upaya untuk membuat Anda cemas agar menyegerakan Anda bayar. Udah, itu aja. Nggak ada. Kuatkan mental kalian. Tergabunglah di grup WA PMP. Tergabung sekarang juga untuk syarat ketentuannya ada di sini ya, di bawah ini ya. Karena itu untuk menguatkan mental. Ketika kalian sendirian menghadapi situasi gagal bayar, nggak bisa nanya sana sini, nggak bisa ada mentor, tidak ada pencerahan, kelar sudah. Tapi di grup tersebut banyak teman-teman yang sudah terlebih dahulu masuk. Ada saya juga bisa komunikasi dengan saya, insya Allah. Apa yang sekarang kalian cemaskan, insya Allah sirna dengan sendirinya. Itu saja yang saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Izinkan saya mendoakan teman-teman, dimanapun berada sebelum menutup video ini. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Diangkat sakit penyakit yang saat ini sedang bermasalah rumah tangganya. Semoga Allah rekatkan kembali, rukunkan rumah tangganya dalam keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan. Teman-teman semua yang saat ini sedang mengalami situasi sulit, ekonomi sulit, keuangan. Semoga Allah kembalikan keuangan Anda menjadi keuangan yang lebih baik lagi, bebas riba, tanpa riba, keuangan yang penuh dengan keberkahan. Kawan-kawan yang saat ini sedang bekerja, berikhtiar, semoga Allah lancarkan, mudahkan, dijadikan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang halal tentunya, dan senantiasa selalu dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Stay strong, keep strong. Izinkan saya pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.